Om Swastiastu, tebe selamat linguna latai, salam sahujud karinde melempang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Septi dengan NIM 1900065 kelas C semester 6. Ya, di sini saya akan membuat video tentang cerita Siwa Purana mitologi Hindu yang dimana di sini untuk memenuhi mata kuliah Purana. Nah, langsung saja. Siwa Purana memiliki 24 sloka. Ini dibagi menjadi 6 smita atau bagian. Nama-nama bagian Janana Smita, Vyesvara Samhita, Janana Smita, Kaisa Samhita, Sangkumar Samhita, Payava Samhita, dan Dharma Samhita. Setiap Samhita dan Dharma Samhita dibagi lagi menjadi berapa bab atau ada vaya. Nama Samhita memiliki 78 bab. Vyesvara Samhita 16, Kailasa Samhita 12, Sanatakamura Samhita 59, Payapa Samhita 30, dan Dharma Samhita 65. Siva Purana dibaca oleh murid Vedavasya Romaharsana atau Loma Mahasama. Ada banyak orang bijak yang hidup di hutan bernama Namishara. Suatu hari, orang bijak ini mendatangi Romaharsana dan berkata, "Romaharsana, Anda diberkati, Anda telah banyak mengajar kami. Tetapi kami masih belum puas. Anda telah beruntung belajar di bawah Padishah dan tidak ada yang tidak ada ketahui. Masa lalu, sekarang atau masa depan, ceritakan tentang Siwa." "Kami tidak tahu banyak tentang Siwa." Romaharsana menjawab, "Saya akan menceritakan kepada Anda apa yang ingin Anda ketahui. Dan saya tidak akan mengada-ngada." Bertahun-tahun yang lalu, orang bijak Narada ingin mencari tahu tentang Siwa dari ayahnya Brahma, apapun yang telah Brahma perintahkan kepada putranya. "Brahma, di awal penciptaan tidak ada apapun di alam semesta. Alam semesta juga tidak ada di saat hanya Brahma atau esensi ilahi. Hanya ada di mana-mana Brahma itu. Tidak panas atau dingin, tidak tebal atau kurus. Itu tidak memiliki awal dan tanpa akhir. Ada air di mana-mana. Dewa Wisnu memanifestasikan dirinya. Wisnu berbentuk yang luar biasa dan tidur di atas air. Ketika Wisnu sedang tidur, bunga lotus atau Padma tumbuh dari pusarnya. Itu memiliki banyak kelompok dan batangnya bersinar seperti 1000 matahari. Dari sel-sel tertatai, Brahma lahir dan mulai bertanya-tanya, "Sepertinya tidak ada apa-apa di sekitar selain lotus ini. Siapa saya? Dari mana saya berasal? Apa yang harus aku lakukan? Anak siapa aku? Siapa yang membantuku?" Brahma berpikir dia mungkin menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini jika dia sedikit eksplorasi lotus. Mungkin dia harus mencoba dan menemukan pusat lotus. Brahma menurut batang teratai dan berkeliaran. Selama 100 tahun, tetapi dia tidak dapat menemukan pusat bunga. Dia kemudian memutuskan bahwa dia mungkin juga kembali ke sel dari tempat dia dilahirkan. Tetapi meskipun berkeliaran di sekitar batang selama 100 tahun lagi, Brahma tidak dapat menemukan sel itu. Pada saat itu dia sudah sangat lelah sehingga dia menyerah dan beristirahat. Tiba-tiba dia mendengar kata-kata Brahma melakukan tapasya atau meditasi.
Selama 12 tahun, ketika 12 tahun berlalu, Wisnu 4 tangan muncul di hadapan Brahma. Di 4 tangan Wisnu memegang saka atau cangkang keong, cakra atau cakram berbilah, gada atau gada, dan padma. Brahma tidak tahu siapa orang ini, dan dia bertanya, "Siapa kamu?" Wisnu tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebagai gantinya, dia menjawab, "Nak, Dewa Wisnu yang agung telah menciptakanmu. Siapa kamu untuk memanggilku seorang putra atau?" tanya Brahma. "Tidak bersikap kamu mengenai saya." Datang jawabnya, "Saya Wisnu, dari tubuhku kau diciptakan." Tetapi Brahma tidak yakin. Dia mulai bertarung dengan Wisnu. Sementara mereka terlibat dalam pertempuran, sebuah lingga yang bersinar atau gambar Siva tiba di lokasi. Tampaknya tidak memiliki awal atau akhir. Wisnu berkata, "Brahma, mari kita berhenti berkelahi. Ada yang ketiga di sini sekarang. Apa-apa ini? Dan dari mana asalnya? Mari kita coba dan cari tahu apa ini." Ada mengadopsi bentuk angsa atau hamsa, dan naik saya akan mengadopsi bentuk babi hutan atau vraha, dan turun mari kita coba dan temukan imitasi dari lingga ini. Brahma setuju. Dia menjadi angsa wita dan berterbang. Wisnu menjadi babi hutan dan turun. Mereka mencari selama 4.000 tahun, tetapi tidak dapat menemukan akhir lingga. Jadi mereka kembali ke tempat mereka mulai berdoa. Mereka berdoa selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, suara Om terdengar dan menakluki dengan 5 wajah. Setelah 100 tahun berlalu, suara Om terdengar menakluki dengan 5 wajah dan 10 tangan muncul di hadapan mereka. Ini adalah Madevasa atau Siwa. Wisnu berkata, "Bagus sekali bahwa Brahma dan aku telah bertarung. Karena pertengkaran kami, Anda tiba." Shiva menjawab, "Kita semua adalah 3 bagian dari Etias yang sama dan telah dibagi menjadi 3. Brahma adalah penciptaannya, Wisnu adalah pemeliharaan, dan aku perusak. Ada lagi yang bernama Rudra yang akan lahir dari tubuh saya. Tetapi Rudra dan saya benar-benar satu dan sama." Sipa menghilang dan Brahma Wisnu menyerahkan bentuk angsa dan babi hutan. Penciptaan. Ada air di mana-mana. Di dalam air, Wisnu menciptakan telur besar atau Anda. Dia kemudian sendiri memasuki telur dalam bentuknya yang besar. Sementara itu, Brahma mulai berdoa. Dari kekuatan meditasi, ia menciptakan beberapa orang bijak atau resi. Karma, Daksa, dan Marici ada di antara mereka. Putra Marici adalah Kasyapa. Daksa memiliki 60 putri dan 13 di antaranya menikah dengan Kasyapa. Anak-anak Kasyapa dan para putri ini menjadi Adisya atau dewa. Detasa setan, Danava setan, pohon, burung, ular gunung, dan tanaman rambat. Demikianlah dunia dihiu-hiu seseorang bernama Rudra yang tidak lain adalah Siwa. Juga lahir dari Brahma. Rudra tinggal di Gunung Kaisala. Putri Daksana, Sati, menikah dengan Rudra. Tetapi Daksa dan Rudra tidak saling menyukai.
dasa mengatur yatnya atau pengorbanan, dan tidak mengandung rudra untuk menghadiri pengorbanan ini. Meskipun Sati juga tidak diundang, dia pergi untuk menghadiri upacara, tetapi Daksa sangat menghinanya sehingga Sati menyerah hidupnya sebagai protes. Hal ini membuat marah Rudra sehingga dia mengirim teman-temannya untuk menghancurkan pengorbanan, mengganggu upacara, dan membunuh semua dewa yang telah pergi untuk menghadiri itu. Ini dilakukan, tetapi Rudra kemudian diteramkan dan mengudapkan kembali para dewa yang mati. Pengorbanan selesai, Sati sendiri terlahir kembali sebagai putri Gunung Himalaya dan istrinya Manaka. Dia dikenal sebagai Parvati dan dia menikah lagi dengan Rudra atau Siwa. Tarakasura. Ada asuran atau iblis bernama Tara. Putra Tara adalah Taraka. Taraka ingin mengalahkan para dewa karena ia pergi ke suatu tempat bernama Madhupara dan mulai melakukan tapasya yang sangat sulit. Dia menatap matahari dan berdiri di sana dengan tangan terangkat. Dia berdiri dengan satu kaki dan itu juga hanya di ujung kaki. 100 tahun berlalu. Selama 100 tahun itu, Taraka hanya minum air dan tidak punya makanan untuk dimakan. Untuk terusan berikutnya, dia menyerah juga, hanya hidup di udara 100 tahun di bumi dan 100 tahun di dalam api. Selama 100 tahun ia melakukan tapasya terbalik, berdiri di atas tangannya, dan selama 100 tahun lagi dia mengantung terbaik cabang-cabang pohon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada cerita ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahe.